warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 11 Rajab 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dengan berakhirnya pembahasan tentang ayat yang ke-11 pada pertemuan terakhir kita, berarti kita telah menyelesaikan subtema yang pertama yang ada dalam surat Abasa. Dulu ketika kita menyampaikan tafsir global surat Abasa, kita telah menerangkan bahwa secara garis besar surat Abasa itu mengandung 4 subtema. Tema yang pertama adalah tentang penegasan mengenai prinsip kesetaraan dalam Islam. Prinsip apa? Kesetaraan dalam Islam. Dan ini sudah kita jelaskan selama sekian pertemuan, dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Dengan berakhirnya pembahasan ayat ke-11 berarti berakhir pula pembahasan tentang subtema yang pertama, yaitu kesetaraan dalam apa? Islam. Mulai malam hari ini, insyaallah kita akan berpindah kepada subtema yang kedua, yaitu tentang keistimewaan Al-Quran. Kenapa? Keistimewaan Al-Quran. Berapa ayat di subtema yang kedua ini? Dari ayat ke-11 sampai ayat ke-16. Berarti pinten ayat? 11 sampai 16. Pinten ayat? 6 ayat.
Kita ambil dari ayat ke-11 karena memang ada hubungannya. Tidak langsung ayat pinten 12. Jadi kalau subtema yang pertama itu 11 ayat, maka subtema yang kedua ada berapa ayat? 6 ayat. Ayat pinten? 11 sampai 16. Apa temanya? Keistimewaan Al-Quran. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Jamaah sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas ayat yang ke-12, kita akan sedikit mengulang pembahasan tentang ayat yang ke-11 supaya kita bisa memahami apa korelasi antara dua ayat ini. Ayat yang ke-11 bunyinya apa? Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Ayat yang ke-11 menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran merupakan sumber hidayah. Al-Quran adalah apa? Sumber hidayah. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu dengan sangat sempurna sekali. Maknanya jelas, logikanya lurus, gampang difahami, dan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan untuk sebagian manusia. Tapi Allah turunkan Al-Quran ditujukan untuk semua manusia. Kapan? Kapanpun. Di mana? Dimanapun. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apapun. Jadi Al-Quran sebagai sumber hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Pertanyaannya adalah, kalau memang Al-Quran diturunkan untuk semua manusia, apakah semua manusia mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Dapat? Kenapa? Jawabannya ada di ayat yang ke-12. Jadi ayat yang ke-11 menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah, oleh Allah diturunkan untuk semua manusia.
Tapi realitanya tidak semua manusia dapat hidayah dari Al-Quran. Kenapa? Jawabannya ada di ayat yang ke-12. Apa bunyi ayat yang ke-12? Faman sya'a zakarah. Barang siapa yang mau, maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Barang siapa yang mau, barang siapa yang pengen, barang siapa yang punya kehendak dan berkehendak, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Berarti yang bermasalah itu Al-Qur'annya atau respon manusianya? Respon manusianya. Barang siapa yang mau, maka dia dapat hidayah. Kebalikannya apa? Barang siapa yang tidak mau, maka dia nggak dapat hidayah. Saya kasih ilustrasi. Matahari. Ketika terbit, sinarnya akan diberikan oleh matahari kepada siapa? Semuanya. Apakah semua manusia mendapatkan manfaat dari sinar matahari itu? Tidak. Kenapa? Karena ada orang yang mau membuka jendela rumahnya. Sehingga sinar matahari itu masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya menjadi terang. Dan ada orang yang menutup jendela rumahnya. Walaupun sudah siang pun rumahnya tetap gelap dan pengap. Sing salah siapa? Orangnya. Kenapa nggak buka jendela? Sinar Al-Quran itu terang benderang. Cuman ada orang yang mau membuka hatinya. Sehingga sinar itu masuk ke dalam hatinya. Dan ada orang yang menutup jendela hatinya. Sehingga hatinya tetap gelap gulita. Ilustrasi yang kedua. Hujan. Apa? Hujan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, maka rata. Allah tidak pilih kasih. Tapi kondisi tanah yang terkena air hujan itu beda. Ada tanah yang subur. Ada tanah yang gersang dan tandus. Tanah yang subur begitu hujan turun, nggak usah nunggu setahun, besoknya langsung hijau. Adapun tanah yang tandus, pripun? Airnya cuma lewat. Tidak diserap oleh tanah tersebut. Begitu hujannya turun, tidak tumbuh apapun. Yang bermasalah hujannya atau tanahnya? Tanahnya. Jadi ketika Al-Quran itu dibacakan, ada hati yang subur dan ada hati yang tandus. Hati yang subur adalah ketika mendengar ayat Al-Quran. Akan menumbuhkan keimanan di dalam hatinya. Akan membuat dia termotivasi untuk mengamalkan isinya. Dan ada hati yang tandus. Al-Quran lewat begitu saja. Seakan-akan tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan yang lainnya.
Oke. Matahari. Terus napa? Ilustrasi yang ketiga. Obat. Napa? Obat. Si A dan si B sama-sama sedang sakit. Si A dan si B berobat kepada dokter yang sama. Dan dokter itu sangat ahli. Maka dokter tersebut pun memberikan resep yang tepat. Dan memberitahu cara penggunaan obat tadi. Si A adalah pasien yang nurut. Sehingga dia pun meminum obat tadi secara disiplin sesuai dengan arahan dokter. Si B, pripun? Kur nebus obat, baru gue obatnya disimpen. Ataupun kalaupun diminum, kadang enggak. Disuruh minum 3 kali sehari, minumnya 3 hari sekali. Disuruh minum sehari 3 kali, malah berapa? 3 hari sekali. Apa yang terjadi? Gak sembuh. Yang bermasalah siapanya? Dokternya apa pasiennya? Pasiennya. Al-Quran itu obat. Cuman ada orang yang memanfaatkan obat itu dengan maksimal. Setiap hari dia rutin membacanya. Enggak cuma membaca. Dia berusaha untuk memahami isi apa yang dia baca. Enggak cuma memahami. Tapi dia berusaha untuk mengamalkan kandungan apa yang dia pahami tersebut. Maka dia pun menjadi orang yang sehat. Kebalikannya, ada orang yang obatnya ada, Al-Qur'annya ada. Akan tetapi Al-Quran itu dia abaikan. Yang dia buka apa? HP. Yang seharusnya setiap hari dia baca Al-Quran, setiap hari dia dolanan HP. Mari. Ora. Mati. Apanya? Hatinya. Oke. Sudah berapa ini? 3, 4. Peta. Napa? Peta. Peta sih napa? Peta. Penunjuk jalan, peta. Ada orang dikasih peta. Kemudian dia baca peta itu dan dia ikuti. Secara konsisten dia baca, dia ikuti, akhirnya sampai ke tujuan. Tapi ada orang, begitu dia dapat peta, dia nggak mau ngelihat peta itu. Petanya dia terima, terus diapain? Gak mau lihat dia peta. Dia berjalan tanpa arah. Sampai bukutul ngendi. Di dalam Al-Quran ini banyak banget petunjuk. Cuman ada orang yang mau membaca petunjuk tersebut. Dan dia ikuti petunjuk itu. Dan ada orang yang abai
dengan petunjuk tadi. Bahkan dia tidak tahu di mana meletakkan buku petunjuk itu. Malah esi dibungkus rapi seperangkat alat sholat. Sarung, koko, peci, sajadah, Quran. Esi rapi. Gak pernah dia buka sama sekali. Oke. Ilustrasi terakhir. Guru. Kenapa? Guru. Gurunya sama, muridnya beda-beda. Gurunya sudah menjelaskan dengan baik. Sudah kasih ilustrasi macam-macam. Tapi namanya manusia ya. Muridnya beda-beda. Ada murid yang memperhatikan. Terus apa? Nyata. Kalau nggak paham, nanya. Maka murid yang seperti ini, insya Allah dia dapat ilmu. Ada murid jenis yang berbeda. Pripun? Begitu hadir pengajian, langsung apa? Pindah tempat, ngorok. Atau kalaupun nggak tidur, apa yang dia lakukan? Main game, bayangkan. Ustadznya lagi mulang, malah dolanan apa? Game. Nanti tangannya keriting. Atau dia bengong ketika pengajian. Iya, ndelengnya mengarep tapi tembus gutul wabong. Jadi kelihatannya kayak nyimak tapi jadi yang mengendi gitu. Yang bermasalah siapa? Ya. Jadi Al-Quran itu nggak pernah kurang-kurang untuk memberikan petunjuk. Tapi yang sering kurang adalah kesiapan hati kita untuk menerima petunjuk tersebut. Al-Quran itu butuh wadah. Guna menampung petunjuk yang ada di dalamnya. Dan wadah itu adalah hati kita. Apakah hati kita sudah kita persiapkan sebaik mungkin untuk menampung Al-Quran itu? Makanya Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah, ketika beliau menjelaskan prinsip-prinsip memuliakan ilmu, di dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, prinsip yang pertama kata beliau, tathiru wi'ail ilmi, membersihkan wadah ilmu. Kenapa? Membersihkan wadah ilmu. Jadi kalau kita betul-betul memuliakan ilmu, maka kita harus menyiapkan wadahnya. Dan wadah ilmu itu apa? Hati. Jadi ketika kita berangkat ngaji itu, siapkan hati kita. Bersihkan hati kita. Sehingga ilmu yang suci tadi tidak dimasukkan ke wadah yang kotor. Nggak matching antara ilmu yang suci dengan wadah yang kotor. Ilmu yang mulia tadi, masa kita sediakan dengan wadah seadanya? Ya. Kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari riya, dari sum'ah, dari kesombongan, dari su'udzon.
Sehingga ketika kita masuk ke pengajian, hati kita sudah nopo? Siap. Maka ilmu pun akan masuk. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu korelasi antara ayat ke-11 dengan ayat minten ke-12. Mari kita bahas ayat yang ke-12 ini dengan lebih detail. Apa tadi bunyinya? Faman sya'a dzakarah. Sya'a artinya adalah kehendak. Barang siapa yang berkehendak. Barang siapa yang mau. Barang siapa yang pengin. Ya, berkehendak, pengin, mau. Sya'a. Pertanyaannya adalah, sya'a atau kehendak ini kembalinya kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Allah. Jadi yang sya'a di sini itu siapa? Kalau manusia maka terjemahannya barang siapa yang berkehendak. Siapa di situ siapa? Manusia. Siapapun manusia yang berkehendak maka dia akan mendapatkan hidayah. Ini kalau sya'a dikembalikan kepada sinten? Manusia. Atau maknanya yang kedua, faman sya'a artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah maka dia akan dapat hidayah. Berarti kalau pakai penafsiran yang kedua, kehendak itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Kita ulangi ya. Sya'a di sini kehendak ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, sya'a kehendak itu kembalinya kepada manusia. Manusia yang berkehendak untuk mendapatkan hidayah maka dia akan dapat. Yang berusaha maka dia akan dapat. Atau penafsiran yang kedua, faman sya'a barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia akan dapat hidayah. Berapa penafsiran? Dua. Pertanyaannya, yang benar yang mana? Mana yang benar? Dua-duanya. Si kepriwe. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena tidak kontradiktif. Tidak bertentangan. Loh Ustaz, kenapa enggak bertentangan? Karena baik manusia maupun Allah sama-sama punya kehendak. Jenengan punya kehendak enggak? Punya. Kalau jenengan enggak punya kehendak, ya ora gutul ngene. Ketika jenengan akan berangkat kan pengin, mau berangkat. Kok arep mangkat apa ora? Iya pengin. Itu namanya kehendak. Nggak cuma sekedar kepengin. Kita eksekusi keinginan kita dengan nyalain motor. Begitu motornya nyala, gaspol. Itu namanya kehendak. Manusia punya kehendak. Oke. Allah? Ya jelas lah, masa Allah nggak punya kehendak gimana sih? Ya. Allah juga punya kehendak. Sehingga manusia punya kehendak, Allah pun juga punya kehendak. Dan terus pelajarannya apa Ustadz? Pelajarannya kita sebagai manusia harus berusaha. Adapun hasilnya itu tergantung taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu gabungan antara memahami kehendak manusia dengan kehendak sinten? Allah. Kita manusia punya kehendak. Karena kita punya kehendak, kita punya akal, kita punya hati, kita punya tangan, kita punya kaki. Maka carilah hidayah tersebut.
Kejarlah hidayah itu. Jemput hidayah itu. Jadi jangan sampai kok dene nganti seperti ora salat, urung oli hidayah, urung oli golek apa ora masalahnya. Kita nyari enggak gitu loh. Hidayah harus di apa? Dicari. Cara nih. Ngaji. Datang ke majelis taklim. Ya. Bersihkan hati ketika mendengarkan kajian. Setiap ada kesempatan, segera hadiri. Kalau nggak ada kesempatan, Ustadz, ya disempatakan. Arep bal-balan be, nyempat-nyempataken. Arep pengajian, orang nyempataken sih kepriwe. Ya. Jadi kita harus berikhtiar. Faman sya'a, barang siapa yang berkehendak, maka dia akan mendapatkan hidayah. Maksudnya dia berusaha secara maksimal untuk mencari hidayah tersebut. Seperti sinten? Sahabat Nabi yang menempuh ribuan kilometer. Salman Al-Farisi. Gak ada di antara kita yang kayak Salman. Pol-polnya sekarang nanti. Nanti. Banjar. Banjar itu berapa kilo dari sini? 50 kilo. Salman berapa? Ribuan kilometer. Lintas negara. Ya. Maka jangan kalah sama Salman. Ya. Oke. Itu kalau sya'a kembali kepada manusia. Kalau sya'a kembali kepada Allah, artinya barang siapa yang dikehendaki Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Artinya apa? Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah. Taufik siapa Ustaz? Taufik itu adalah bantuan. Taufik itu adalah pertolongan. Taufik itu adalah kemudahan. Taufik itu adalah dibukanya hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita memahami bahwa ikhtiar kita untuk mengejar hidayah itu sangat tergantung hasilnya kepada taufik dari Allah. Maka ketika kita berikhtiar, jangan cuma mengandalkan kekuatan pribadi kita. Ngaji ya ngaji, tapi kudu dong, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, zidni ilma. Napa zidni? Tambahkan kepadaku ilmu. Warzuqni fahma. Dan karuniakanlah kepadaku pemahaman. Benmu deng. Kenapa Ustaz? Karena nggak semua orang yang hadir bisa paham. Tidak semua yang paham prosentasenya sama. Udah gini aja deh. Jangan hadir malam hari ini. Pulang ke rumah. Kemudian istri jenengan nanya, Mas, mau pengajiannya apa? Tolonglah aku ulang. Kira-kira berapa persen? Atau kan bukan nelinge. Gari lo akan dewek ngapa?
Itu berkelit atau beda? Itu menunjukkan kepada kita bahwa tingkat pemahaman kita itu beda-beda gitu loh. Maka minta sama Allah. Jangan hanya mengandalkan apa? Kekuatan pribadi kita. Tapi harus ikhtiar. Seperti orang yang bertobat misalnya. Orang yang bertobat. Siapa yang memutuskan untuk meninggalkan maksiat? Manusia. Biasanya mengenting-genting gawa rokok. Ya. Berpengajian udut disit nang ndi? Nang alun-alun. Bismillah, hari ini saya akan tinggalkan. Orang digawa. Yang kok kudu ngomah. Bukan, maksudnya betul-betul dia tinggalkan. Keputusan itu di tangan dia. Dia bawa atau dia tidak bawa, itu di tangan dia. Berarti jangan bilang, saya belum dapat hidayah. Loh, kamu tidak mengeksekusi. Kita nggak mengeksekusi. Maka eksekusi. Kita punya keinginan, kita punya kehendak, kita punya kemampuan. Dan itu Allah berikan kepada kita. Kita bisa memilih untuk berhenti atau tidak berhenti. Tapi keistiqomahan dan konsistensi itu tergantung apa? Taufik dari Allah. Jadi kita memutuskan untuk berhenti merokok ada di tangan kita. Tapi apakah kita istiqomah atau tidak istiqomah, apakah akan kembali lagi atau tidak, itu terserah Allah. Maka aja kelalen apa mau? Donga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqomah di atas agamamu. Wahai yang maha mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk selalu patuh kepadamu. Contoh yang lain. Mendidik anak itu harus kita lakukan. Tapi yang akan membuat anak soleh, sinten? Allah. Tugas kita itu adalah mengarahkan, mendidik, mengingatkan, sabar. Sabar untuk memberikan nasihat. Sabar untuk memberikan arahan. Ketika anak kita keliru, sabar untuk meluruskan. Itu tugas kita. Itulah ikhtiar kita. Adapun nanti anak itu akan soleh atau tidak soleh, anak itu akan solihah atau tidak solihah, itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya konsep pendidikan anak di dalam agama kita tidak hanya mengandalkan teori-teori pendidikan, tapi harus melibatkan sinten? Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi inti dari ayat ini bahwa kita harus berikhtiar, berusaha sekuat tenaga untuk menyebut hidayah dari Allah. Tapi hasil akhirnya itu terserah sinten? Allah. Makanya jangan cuma melakukan ikhtiar, tapi juga kita harus banyak-banyak berdoa, memohon,
bertawakal hanya kepada sinten Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Esok tanggal 1 malam ini turu, nggak ada istimewanya sama sekali malam hari ini. Nggak ada fadilahnya, nggak ada keistimewaannya, nggak ada keutamaan khusus malam tanggal 1. Mulanya apa? Turu. Ya. Tidur, besok bangun, subuh kasih. Ya. Jadi jenengan gue ora kudu menangi jam 12 bengi orang. Ya. Dekatkan diri kita kepada sinten Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.